Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'malina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas. Lisannya sering-sering digunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hatinya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridha bil qadha. Dengan ketentuan apapun yang terjadi, kita harus senang, ridha, suka, disambut dengan lapang dada. Kemudian seluruh aspek kehidupan kita, seluruh anggota tubuh kita digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang demikian inilah akan mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari mara bahaya, dan tentunya kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, renungan kita di siang hari ini adalah terkait muhasabah akhir tahun, yang kemudian kami singkat dengan bentuk kata atau huruf MBG. Apa saja itu hadirin jamaah? M-nya adalah ayo menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tentunya mengidentifikasi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk kita. Semua yang kita rasakan, semua yang ada di hadapan kita, senang maupun tidak senang, itu semuanya adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sadar diri itu kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, ayo disambut dengan iman, ayo disambut dengan bahagia bahwa kiriman dari Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk kita. Tidak ada kiriman dari Allah Subhanahu wa taala yang jelek untuk kita, tidak ada. Kita saja yang kemudian menerimanya tidak pakai iman. Seringkali kita menerimanya dengan logika, seringkali kita menerimanya dengan pola fikir kita. Padahal tidak semuanya pola fikir kita itu akan faham dengan apa yang menjadi kirimannya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh hadirin jamaah, di saat kita dikasih yang namanya sakit, belum tentu sakit itu tidak enak. Tapi ada kalanya sakit itu malah melebur dosa. Ada kalanya sakit itu Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita, supaya kita istirahat, supaya kita banyak-banyak untuk muhasabah diri, banyak zikir nang Gusti Allah. Satu contoh lagi, ingin melamar pekerjaan, ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ditolak di pekerjaan A atau perusahaan A. Ternyata sekian tahun kita baru paham ada PHK besar-besaran di perusahaan itu. Kita seringkali pahamnya sekian hari, sekian tahun. Maka hadirin jazakumullah, setiap kali apa yang menjadi kirimannya Allah Subhanahu wa taala, ayo dilatih. Apa ya hikmahnya ya?
Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian yang saat ini terjadi? Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian merenungkan kasih sayangnya Allah SWT luar biasa. Kita sampai detik ini, sampai saat ini masih diperkenankan, masih dipercaya oleh Allah SWT untuk hidup, masih dipercaya oleh Allah SWT untuk beribadah. Masih mungkin di antara kita dipercaya oleh Allah SWT sebagai keran-keran rizkinya untuk orang lain. Maka hadirin jamaah yang mengaku atau yang merasa ada kelebihan harta, kita dipercaya oleh Allah SWT, maksimalkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan perbanyak bersedekah, dengan kemudian diingat-ingat zakatnya dan lain sebagainya. Berarti kita masih dipercaya oleh Allah SWT, dipercaya oleh Allah SWT untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka konsep syukur ini kita sudah paham. Siapa yang ahli bersyukur ditambahi sama Gusti Allah. Siapa yang kufur, siapa yang sambat, siapa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti disiksa sama Gusti Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita ini harus kemudian koreksi diri kita masing-masing. Dalam kehidupan kita ini mendapatkan azab atau disenangi sama Gusti Allah. Kalau kita kemudian ibadahnya semangat, ada azan kemudian kita langsung menuju ke masjid tercinta, kita ada keterikatan dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah moga-moga kita masih ada dicintai sama Gusti Allah. Tapi kalau kemudian kita seringkali sholat teledor, engkau wae, hati-hati hadirin jamaah. Kok kita tidak romantis kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak senang sama Gusti Allah, malah senang dengan maksiat. Ini salah satu juga kita diazab, disiksa sama Gusti Allah, tidak cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memahami itu, bahwa siapa yang ahli syukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk kita. Tapi kalau kufur, maka itu akan menjadi problem dalam hidup kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah. Padahal kita tahu siapa yang syukur, siapa yang bahagia itu bernilai pahala. Menerima apapun kita bahagia, kita senang, bernilai pahala. Tapi kalau kita sambat, sedih, ngersulo, maka hadirin jazakumullah, dosa itu. Kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sambat dengan Gusti Allah. Sambat dengan mungkin tidak terima dengan apa yang menjadi takdirnya Gusti Allah. Itu hati-hati, bisa-bisa bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi umumnya karena ulah kita sendiri. Tadi kami singgung masalah sakit. Ketika orang itu sakit pilek, siapa yang salah? Diri sendiri, karena tidak pandai istirahat, atau mungkin mohon maaf seringkali mengkonsumsi es, seringkali tidak tepat untuk makan dan minum, tidak menjaga kondisi tubuh, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teguran berupa pilek ataupun batuk. Itu siapa yang menyebabkan? Diri kita sendiri. Kalau kita pandai evaluasi, insya Allah akan ketemu, oh ini yang salah saya ya Rabb, ampunilah dosa-dosa saya. Dan pasti akan bisa menangis ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka syukur dengan konsep ini, perbanyak doa. Perbanyak doa di akhir-akhir tahun ini. Apalagi sekarang ini masuk bulan Rajab, perbanyak doa. Doa yang seringkali dituntunkan oleh para ulama, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahi kebagusan. Berkah itu apa? Ziyadatul manfaat, hidup itu tambah manfaat, itu namanya barokah. Ya Allah, berkahilah di bulan Sya'ban, yang nanti moga-moga kita masih bisa melanjutkan hidup sampai Sya'ban, dan sampaikan usia saya ya Rabb wa balikna Ramadan. Doa-doa seperti inilah perlu kita teruskan, perlu kita bacakan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa itu
setidaknya ada 3 hal. Ad-du'a yughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka kalau kita tahu doa ini, khasiatnya doa ini, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan modelnya seperti anak kecil, sak dek sak nyet, jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya keinginan, punya kehendak yang tentunya kehendak itu akan pasti baik untuk kita. Maka berdoa sajalah, karena berdoa itu fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uuni astajib lakum. Perintah doa adalah merupakan dari Gusti Allah. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin jamaah, B-nya adalah belajar dari kesalahan. Kita siapa orangnya yang tidak punya salah? Pasti siapapun punya salah, karena kita adalah manusia. Manusia itu banyak salah, maka harus mengenali kekurangan apa yang ada dalam diri kita. Hindari menyakiti orang lain seminim mungkin, seminim mungkin. Walaupun mungkin tidak bisa secara utuh, ya, tapi seminim mungkin ayo kita hindari. Dan seringkali jangan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengejek orang lain. Wong alok bakal elok, man ayyara akhaw bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang pandai alok, menghina, mengejek orang lain, tidak lama orang itu nanti akan sama, akan melaksanakan hal yang sama dari ejekan kepada orang lain tersebut. Maka tidak salah kalau kita kemudian orang Jawa menyampaikan wong alok bakal elok. Wong itu kalau sudah mengejek pasti lama-kelamaan akan niru juga. Hadirin jamaah Allah, perbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita, perbaiki. Maka diri kita harus bersih diri, bersih hati, bersih dari dosa. Mencegah pengulangan di masa datang. Kita sekarang evaluasi apa yang kemudian jadi kesalahan-kesalahan saya selama setahun ini, jangan diulang di tahun 2026. Sudah di stop. Kita tidak tahu ajal itu akan menjemput kita, tidak tahu. Maka persiapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi kemaksiatan, menambah yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi jangan gampang-gampang nyeritakne eleke dhewe, menceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Kenapa? Dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap atau semua umatku dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan dan diceritakan pada orang lain. Jangan bahagia pernah maksiat diceritakan, oh saya pernah ini, jangan bahagia. Itu nanti kuatirnya di akhirat jadi saksi, ya Rob, ini orang ini kok enak masuk surga, ya Rob, dulu pernah bermaksiat dan cerita pada saya. Jangan salahkan cerita-cerita kita terhadap kemaksiatan itu kemudian nanti akan menjadi masalah. Orang tua mendidik anak ketika sudah beranjak dewasa, jangan ceritakan kemaksiatannya. Dulu mungkin pernah pacaran, dulu mungkin pernah mohon maaf maling, jangan ceritakan. Nah, saya maling nak, tapi kamu jangan jadi maling, jangan. Sudah, ceritakan yang baik-baik. Nah, saya dulu juga pacaran, jangan. Tapi ceritakan yang baik-baik. Supaya apa? Anak itu akan melihat bahwa kita sebagai orang tua adalah menjadi generasi-generasi yang hebat, yang mampu menuntun anak kita menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, G-nya adalah gerakan memperbaiki diri. Ayo perbaiki diri, menata ulang prioritas. Kita harus punya prioritas yang pas, meningkatkan ibadah termasuk di bulan Rajab ini dan seterusnya. Ayo ditingkatkan ibadah, yang bisa puasa, yang bisa zikir, yang bisa sedekah, yang bisa sholat malam, tingkatkan itu. Dan kita harus punya presisi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita menghadap sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi presisikan hati kita, mantapkan, teguhkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Hadirin jamaah Allah, ayo perbaiki hubungan dengan sesama, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Yang paling akhir ya Rob, yang berakhir hadirin jamaah Allah, ayo latih diri kita, jangan mudah didikte manusia. Ayo didikte sama Gusti Allah.
Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang menyakiti, jangan dibalas menyakiti. Itu namanya didikte sama manusia. Kalau ada orang yang menyakiti, maka diktenya Gusti Allah bagaimana? Balas dengan kebaikan. Maka Gusti Allah seringkali lewat baginda Rasulullah SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik, kalau Anda bisa diam. Ada lagi yang lainnya, fal yukrim jarau, hormatilah keluargamu, hormatilah tetanggamu. Ada lagi yang lainnya, fal yukrim dhaifahu, hormatilah, muliakanlah tamumu. Ini penting hadirin jamaah Allah. Ayo diingat-ingat bahwa setiap kali dalam kita melaksanakan hidup ini, ayo ini didikte manusia atau didikte sama Gusti Allah. Kalau dikte Gusti Allah, ayo jalankan. Tapi kalau dikte manusia, tahan, pasrahkan, sabar. Insya Allah itu nanti akan menjadi hal-hal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti orang-orang yang bisa mengamalkan MBG ini, insya Allah akan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menahan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menahan musibah-musibah yang terjadi saat ini. Dan moga-moga Surabaya ini diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari musibah apapun. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengutuk diri kita, ada pembelajaran sifat, ada perubahan yang lebih baik lagi, dan moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala generasi penerus yang soleh dan solehah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Dan moga-moga jika suatu saat kita meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد